Kembali terjadi aksi unjuk rasa menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Kota Ambon. Kali ini aksi diikuti oleh puluhan mahasiswa dari Institut Agama Islam atau IAIN dan juga Darussalam Ambon. Mereka membanjiri kawasan depan Gong Perdamaian Ambon, Jalan Slamet Riyadi, Sirimau, Kota Ambon pada hari ini Jumat 16 Juli siang. Massa mencoba menuju ke kantor Wali Kota Ambon yang berjarak kurang dari 150 meter dari titik aksi. Aksi serupa juga dilakukan mahasiswa Universitas Patimura Ambon di kantor Wali Kota. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon, Tanita Patiasina, yang kini sudah tersambung bersama saya. Halo Tanita. Halo Tribuners, halo Dea. Ya, Tanita, bagaimana jalannya aksi demo di depan kantor Balai Kota Ambon kali ini? Baik Tribuners, untuk informasi bahwa hari ini adalah hari kedua demonstrasi menolak PPKM terjadi di Kota Ambon. Sebelumnya pada hari Kamis kemarin 15 Juli 2021, remaja Masjid Islam Rijali Kampus IAIN Ambon melakukan aksi menolak PPKM Mikro, dan hari ini adalah dari gabungan mahasiswa beberapa kampus di Kota Ambon seperti dari Universitas Patimura Kota Ambon, Universitas Darussalam, dan Universitas IAIN Ambon. Dan memang awalnya aksi ini mulai pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Mereka berada di dua titik. Yang pertama itu ada di Gong Perdamaian Kota Ambon dan juga di kantor Balai Kota Ambon. Nah, aksi ini berlanjut dua kali, pertama dari pukul 11 itu, kemudian berhenti sejenak untuk demonstran yang beragama muslim untuk melakukan sholat Jumat, kemudian berlanjut pada pukul 1 hingga sore tadi masih terus berlanjut sampai dibubarkan oleh aparat keamanan. Begitu, Dea. Iya. Lalu apakah ada kericuhan yang berarti saat jalannya aksi itu? Hari ini cukup banyak kericuhan yang terjadi antara demonstran dengan aparat maupun petugas yang mengamankan demonstrasi yang terjadi. Dan kericuhan yang pertama itu sempat terjadi ketika demonstran yang berada di Gong Perdamaian Kota Ambon mencoba untuk bergabung dengan demonstran yang berada di kantor Balai Kota Ambon. Memang jaraknya tuh tidak terlalu jauh, hanya sekitar 150 meter dari antara Gong Perdamaian dan Balai Kota Ambon. Demonstran yang dari Gong Perdamaian ini mencoba menuju ke Balai Kota Ambon, namun dihalangi oleh aparat keamanan karena memang situasi saat ini sedang dilaksanakan PPKM Mikro diperketat di Kota Ambon, sehingga saat dihentikan untuk bergabung sempat terjadi dorong antara aparat dan juga demonstran, sehingga beberapa demonstran sempat diamankan oleh petugas, oleh aparat supaya tidak menimbulkan kericuhan kembali lagi. Kemudian kericuhan terjadi saat aksi berlanjut, demonstrasi berlanjut setelah sholat Jumat, ketika mereka sedang melakukan demonstrasi unjuk rasa di depan kantor Balai Kota Ambon. Saat itu memang mereka semua sudah bergabung. Ada sekitar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam demonstrasi itu. Dan saat melakukan demonstrasi unjuk rasa di depan kantor Balai Kota Ambon, mereka dibubarkan oleh aparat kepolisian karena memang tidak mengantongi izin dari aparat kepolisian. Karena saat PPKM ini seluruh demonstrasi itu dilarang. Dan saat dicoba untuk membubarkan demonstrasi, kemudian terjadi seperti yang tadi dorong-mendorong dan juga ada melempar air mineral seperti itu. Sehingga sama seperti yang tadi, ada juga demonstran yang diamankan pihak kepolisian di dalam halaman depan Balai Kota Ambon dengan tujuan agar demonstran yang lain tidak terpancing dan menimbulkan kericuhan yang lebih besar. Nah, di dalam halaman Kota Ambon pun, halaman Balai Kota Ambon maksud saya, juga sempat terjadi kericuhan ketika mahasiswa yang diamankan itu meminta masker karena mereka punya masker sempat terlepas ketika diamankan, dan mereka mencoba meminta
masker dari Satgas COVID. Namun saat itu mereka tidak memegang dan ada sedikit dorong-mendorong juga yang terjadi antara mahasiswa yang diamankan yang sekitar berjumlah 6 orang dan petugas dan Satgas COVID Kota Ambon dan juga Satpol PP. Dan akhirnya petugas maksud saya demonstran yang diamankan di Balai Kota Ambon itu akhirnya dibawa ke Mapolres Mapolres Sirimau maksud saya, yang memang jaraknya juga tidak terlalu jauh, sekitar 30 sampai 40 meter dari kantor Balai Kota Ambon. Dari hasil wawancara kami dengan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Kombes Pol Leo Simatupang mengatakan pembubaran massa yang tadi dilakukan karena memang massa aksi ini tidak mengantongi izin resmi dan menyebabkan kerumunan di tengah pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Ambon, yang saat ini memang PPKM Mikro telah berlangsung dari Kamis 8 Juli 2021 dan akan berlangsung sampai pekan depan, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2021. Dan PPKM Mikro ini tertuang dalam Instruksi Wali Kota nomor 2 dan 3 tahun 2021, sesuai juga dengan edaran dari Mendagri tentang PPKM Mikro. Dan memang Kota Ambon menjadi salah satu saat ini sedang berada di zona merah dan angka positifnya cukup banyak, yakni sekitar 2.200 sekian jiwa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Begitu deh ya. Iya. Lalu untuk tuntutan dari para pendemo dalam aksi kala ini apa saja, Tanita? Baik, aksi ini juga sama seperti yang sebelumnya oleh Remas IAIN Ambon. Mereka memiliki tuntutan yang sama, yakni yang pertama adalah menolak PPKM Mikro di Kota Ambon. Karena menurut mereka bahwa PPKM Mikro di Kota Ambon ini tertuang dalam instruksi, seperti yang saya bilang, bahwa tertuang dalam instruksi nomor 2 dan 3 tahun 2001, instruksi Wali Kota Ambon. Dan menurut mereka bahwa instruksi itu tidak boleh membatasi masyarakat. Yang harusnya membatasi masyarakat menurut mereka ada di perundang-undangan, bukan di instruksi. Sehingga pada saat PPKM Mikro, masyarakat tidak boleh dibatasi. Dan saat PPKM Mikro ini juga ekonomi masyarakat semakin turun. Itulah mengapa mereka menolak PPKM Mikro berlangsung di Kota Ambon. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah Kota Ambon melakukan transparansi anggaran COVID-19. Karena selama ini mereka menilai bahwa pemerintah Kota Ambon tidak melakukan transparansi dalam mengatur dalam saat COVID-19 ini, dan juga mereka meminta agar pemerintah Kota Ambon melakukan evaluasi pada setiap rumah sakit. Mereka menilai bahwa saat mereka mempertanyakan kenapa setiap kali pasien masuk ke rumah sakit mereka itu akan meninggal dan terkonfirmasi dan divonis COVID-19. Itu yang menjadi pertanyaan mahasiswa-mahasiswa ini. Kemudian mereka juga meminta agar menolak pemberlakuan kartu vaksin sebagai syarat administrasi dalam pelayanan publik. Memang dalam instruksi Wali Kota Ambon seperti untuk masuk ke Balai Kota Ambon atau untuk mendapatkan pelayanan publik seperti pembuatan perekaman iktp, wajib menunjukkan kartu vaksin kepada petugas yang berjaga agar bisa dilayani. Selain itu, untuk masuk keluar Kota Ambon, jadi di Pulau Ambon ini ada Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Untuk masyarakat yang dari Kabupaten Maluku Tengah, yang dari 3 kecamatan itu, untuk masuk ke Kota Ambon harus menunjukkan kartu vaksin. Wajib untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan dari Kades atau lurah setempat ataupun surat izin kerja. Jika tidak menunjukkan kartu vaksin, itu akan dilarang. Sehingga mereka menilai bahwa kartu vaksin ini tidak boleh menjadi syarat wajib karena ada warga-warga yang tidak bisa mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, sehingga untuk persyaratan untuk wajib itu tidak bisa dilakukan. Selain itu mereka juga ada satu tuntutan terakhir bahwa mereka menolak masuknya tenaga kerja asing ke Maluku. Begitu deh ya. Ya,
Lalu apakah sudah ada tanggapan oleh pemerintah Kota Ambon terkait demonstrasi yang dilakukan mahasiswa ini, Tadita? Hingga saat ini memang belum ada sama sekali tanggapan dari pemerintah Kota Ambon. Bahkan dari hari kemarin, dari demo yang dilakukan oleh remaja Masjid Yayan Ambon, juga belum ada tanggapan, dan yang hari ini yang paling besar juga belum ada, sampai sekarang belum ada tanggapan dari pemerintah Kota Ambon. Memang meskipun saat demonstrasi berlangsung ada tim Satgas COVID-19 Kota Ambon yang mencoba untuk membubarkan massa juga karena situasi COVID-19 yang saat ini sedang panas-panasnya di Kota Ambon, dan memang Kota Ambon saat ini sedang berada di zona merah. Begitu, Dea. Ya, lalu untuk situasi saat ini di kawasan tempat massa melakukan demonstrasi itu bagaimana pantauannya? Setelah massa dibubarkan oleh aparat kepolisian pada sore tadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur, mereka masih berada di kawasan Gong Pedamaian Kota Ambon dan juga di daerah lapangan mereka Kota Ambon, karena mereka menunggu teman-teman mereka, demonstran yang lain yang sedang diamankan oleh petugas aparat kepolisian. Memang demonstran yang sedang diamankan itu sedang diperiksa oleh petugas aparat kepolisian, dan juga hingga saat ini memang sudah beberapa demonstran sudah kembali ke rumah masing-masing. Demikian yang bisa saya laporkan, Dea. Iya, Tadita. Baik, tadi Tribuners, rekan wartawan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo Surya Nugraha Simatupang. Berikut hasil wawancaranya untuk Anda. Syarat, ya. Tadi mau tidak mau kita harus bubarkan, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini situasi cukup kondusif. Sebagian besar mereka sudah kembali atau mengarah ke rumah masing-masing, dan kemungkinan masih ada beberapa orang kita masih datakan di kantor satuan tugas Kota Ambon. Ada beberapa mungkin yang diamankan, nanti kita akan coba ambil keterangan, kita akan lihat sampai di mana permasalahan yang ada pada yang bersangkutan. Mereka tuntutan Intinya apa? Ya, saya belum jelas ini tuntutan mereka, karena tuntutannya kelihatannya mengarah ke banyak hal ini, terutama masalah penanganan COVID, kemudian minta PPKM dibubarkan, ya, tapi saya belum pasti ini tadi karena kalau kita bubarkan, tapi intinya itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.